Nah, ini yang menarik yang ketiga. Jadi adik-adik calon dokter nanti itu banyak berhubungan dengan 3 hal terkait maqasid syariah itu. Pekerjaan kita itu mulia, dokter itu mulia. Menjaga jiwa, yang kedua menjaga akal, yang ketiga menjaga keturunan. Kalau teks-teks Al-Quran itu kan teks huruf. Kalau kita orang agama ini, orang hukum ini tidak bisa membuktikannya secara empirik. Kalau mau tahu bagaimana keajaiban Al-Quran, itu paling banyak di dunia kedokteran. Ya, di dunia kedokteran. Begini, 14 abad yang lalu itu kan medis belum seperti sekarang kemajuannya. Tetapi ada penemuan-penemuan medis yang kemudian sudah tergambar di dalam Al-Quran itu. Minggu lalu saya baca tentang keajaiban sayap lalat. Ya. Jadi ternyata sayap lalat itu, ini penelitian, sebelah sayapnya mengandung racun, sebelahnya mengandung antibiotik. Ya, sebelahnya racun, sebelahnya antibiotik. 14 abad yang lalu Nabi sudah melalui hadisnya mengatakan, kalau ada lalat yang hinggap ke minumanmu, celupkan semuanya. Itu 14 abad yang lalu. Kalau logika kita kan, kenapa dicelupkan? Itu kan kotor. Ternyata pesannya di situ adalah pesan ilmiah. Ya, apakah adik-adik mau celupkan atau tidak? Karena ini bukan teks Al-Quran, itu relatif. Ya, mungkin saja kata dosen saya, lalat di Arab dulu itu kan kering. Beda dengan lalat yang di Masomba. Kalau lalat yang di Masomba yang seperti itu, adik-adik lihat hinggap di minuman, menerapkan hadis itu kan mungkin tidak tega juga kan? Nah, pesannya di sini bukan soal minum atau tidaknya, tapi pesannya bahwa di sebelah sayap lalat itu ada racun, ada antibiotik. Kalau antibiotik itu dia untuk bakteri kan? Berarti sebelahnya ada bakteri, sebelahnya ada antibiotik. Kalau dia virus apa? Antibody. Antivirus. Nah itu berarti pesan yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu itu, di sebelahnya itu ada bakteri, sebelahnya ada, dan ini ditemukan belakangan. Termasuk ketika di surah Al-Mu'minun, tahapan bagaimana bayi itu terjadi dari setetes air menjadi darah, segumpal daging. Itu kan tahapan-tahapan 14 abad yang lalu sudah diceritakan. Tapi kemudian medis berhasil mengungkapnya belakangan. Nah, adik-adik di dunia kedokteran itu lebih berpeluang untuk meyakini ya teks-teks dalam kitab suci itu, semua kitab suci, dibandingkan orang yang bukan di dunia kedokteran. Jadi dari 5 maqasid asy-syariah 3. Nah, kita beranjak ke yang ketiga, menjaga akal. Apa bukti bahwa tujuan diturunkannya syariat itu salah satunya menjaga akal? Di dalam Al-Quran itu ada, dan juga di kitab suci yang lain, ada larangan untuk meminum khamar. Kenapa dilarang untuk meminum khamar? Karena fungsi akal seseorang ketika meminum khamar itu hilang. Ya. Walaupun di dalam Al-Quran itu tahapan larangan terhadap khamar itu tidak sekaligus diturunkan. Para sahabat Nabi itu awal-awalnya ketika mereka masuk Islam, banyak yang suka minum arak ya, arak Mekah waktu itu. Arak lokal dibuat sendiri. Bahkan ketika turun ayat sholat, masih ada sahabat Nabi yang kemudian sholat itu dalam keadaan setelah minum. Ini fakta syariah dan fakta sejarah. Makanya tahapan pelarangan meminum minuman keras itu 3 tahapan di dalam Al-Quran. Yang pertama, wa yas'alunaka 'anil kham qul fihi itsmun kabir wa manafi'u linnas. Orang bertanya tentang minuman keras. Ayat pertama turun ini. Jelaskan bahwa di minuman keras itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak dosanya. Ini ayat pertama.
belum dilarang. Kemudian turun yang kedua, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, karena pada waktu itu mereka mabuk-mabukan dari maghrib, begitu sholat isya tak balik-balik baca ayat qul ya ayyuhal kafirun karena mabuk. Akhirnya ada sahabat Nabi mengakali, oh kalau begitu, ini belum dilarang khamar dalam Islam waktu itu, kalau begitu kita minum setelah sholat isya saja. Jadi setelah sholat isya, kan dari isya ke subuh itu kan panjang itu, 8 jam. Sudah hilang mabuknya, kita baru datang azan subuh. Itu terjadi, dan ini para sahabat Nabi. Kemudian turun ayat ketiga, diharamkan secara total meminum minuman keras. Nah, bukti bahwa salah satu tujuan adanya syariat itu menjaga akal. Di dalam nas, di dalam teks kitab suci kita itu dilarang mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan fungsi akal itu secara optimal. Ya, semua agama termasuk negara itu melarang meminum minuman keras, tetapi untuk negara itu karena ada kepentingan bisnis dari para pengusaha, maka ada yang kemudian dikecualikan. Tetapi nas-nas Al-Quran tentang kitab suci, tentang menjaga akal ini sangat banyak. Nah, di sini ada urutan prioritas maqasid asy-syariah. Ini contohnya begini. Jika menemukan masalah antara ketiga maqasid, ya, atau masalah itu maslahah, ya, yang diprioritaskan adalah ad-daruriyat, kemudian hajiyat, lalu tahsiniyat. Tadi adik-adik saya kasih contoh di ruangan IGD, ya, UGD atau instalasi gawat darurat. Ada 3 pilihan obat. Yang satu itu haram, tapi efek penyembuhannya lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih berpeluang menyelamatkan jiwa pasien. Yang kedua, obatnya tidak haram, tapi jiwa pasien ini terancam. Yang ketiga, hanya antibiotik biasa. Ya, maka kalau orang yang kemudian tidak memahami atau tidak pernah mempelajari maqasid syariah, pemikirannya kaku tentang hukum Islam, maka dia akan berkata, karena ini haram, kita kasih saja antibiotik yang halal ini. Akhirnya setelah dia kasih, pasien tadi itu meninggal dunia. Padahal dalam kondisi darurat, dari 3 opsi yang ada dalam satu kondisi, maka opsi yang paling tertinggi yang harus kita terapkan yaitu yang terkait dengan kondisi darurat. Yang kedua, diperbolehkan membuka aurat untuk pengobatan suatu penyakit, karena menutup aurat adalah tahsiniyat, sedangkan berobat adalah menjaga jiwa yang bersifat darurat. Ada yang bisa kasih contoh ini, Ahwat, Ibu Dokter? Ada yang bisa kasih contoh ini? Menjaga aurat wajib, tapi dalam kondisi darurat itu menjadi terabaikan dan posisinya berpindah di bawah kondisi darurat. Nah, bagaimana? Kita punya 2 mic, satu di peserta, satu sama saya. Ya, silakan. Cek ya. Karena ini nanti fakta yang akan kita dapati di lapangan. Silakan diperkenalkan namanya, asalnya, semester semester 7 ya. Perkenalkan, saya Sinta Trianasari, asal dari Donggala. Menurut saya untuk kondisi tersebut itu salah satu contohnya itu saat perempuan melahirkan, di mana kondisi yang dokter yang sedang berjaga itu dokter laki-laki lawan jenis. Jadi tidak dipermasalahkan untuk membuka aurat karena pemikirannya ini tentang nyawa, baik nyawa ibunya atau nyawa anaknya.
sendiri tuh pasti harus ada pendampingan, entah dari lawan sesama jenis atau ibu juga atau dari pasangan dari yang melahirkan. Iya. Ya, terima kasih. Siapa namanya tadi? Sinta. Iya, Sinta. Dari Donggala ya. Ini semua semester 7. Iya. Dari pemahamannya adik Sinta tadi itu sudah bagus. Jadi materi kita cukupkan sampai di sini. Nah, tepuk tangan dulu supaya tidak terlalu tegang, ya. Jadi tadi contohnya tepat dan peristiwa itu dinamis, bukan cuma itu. Banyak peristiwa yang kemudian prosedurnya itu pasti kita langkahi, kita lewati. Dan yang saya tahu dokter itu psikologinya harus kuat karena dituntut untuk mengambil keputusan dalam situasi genting, waktu yang sempit dengan ancaman yang banyak. Tanggung jawabnya dokter itu berat. Salah dapat hukuman, benar kadang-kadang dapat teguran juga. Mirip-mirip orang hukum, ya. Makanya di situ psikologinya, mentalnya dokter itu bukan mental kaleng-kaleng, karena lambat dia mengambil keputusan atau salah dalam situasi genting, taruhannya itu adalah nyawa. Jadi kalau tadi contohnya dalam kondisi melahirkan, dalam kondisi normal, seseorang itu mungkin harus minta izin sama suaminya untuk membuka jilbab, untuk foto saja, buka jilbab misalnya harus izin yang bersangkutan, izin suaminya dan sebagainya. Ya, yang memeriksa misalnya kalau dokter kandungan dia masih cari dokter SPOG perempuan. Ya, SPOG itu apa? Spesialis yang khusus untuk melahirkan, kan? Dia masih pilih, itu masih situasi normal. Oh, saya sama dokter Cindy, ya, dokter ini gitu. Dia pilih dalam situasi normal. Tetapi ketika berada dalam situasi darurat, dia tidak bisa memilih dan hukum izin-izin itu sudah tidak berlaku. Bagus tadi jawabannya. Ada yang lain? Karena kalau masih menunggu, ini gawat. Adiknya sudah mau lahir, ketuban sudah pecah, sudah pembukaan sekian. Tunggu dulu, ini dokter yang ada cuma laki-laki, telepon suaminya dulu. Nah, ini sudah gawat. Resiko kematian ibu dan anak. Kalau orang kaku tidak memahami maqasid syariah ini, pasti dia akan berpikir, misalnya kaku ya, oh saya tidak mau, nanti suaminya marah. Kata dokter laki-laki begitu. Berarti kita belum memahami maqasid syariah. Makanya yang seperti ini adalah materi yang nanti mungkin bisa kita pelajari secara berkelanjutan, mandiri. Dalam Islam itu ada yang namanya maslahah mursalah. Maslahah, saya pakai bahasa Indonesia ya, maslahah, ini mas ya, mbaknya ndak ada. Maslahah mursalah. Nah, ini bukan pemain sepak bola Mesir ini, mursalah. Maslahah mursalah adalah kebaikan yang dilakukan. Mursalah itu artinya tergantung, ya. Ini maslahah mursalah ada kaitannya dengan maqasid syariah. Jadi sumber hukum yang paling luas dalam Islam itu adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini kebaikan yang terputus, ya, kebaikan yang tergantung. Kebaikan yang kita lakukan tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada misalnya kita mau melakukan kebaikan, baru teman adik-adik nanya, ini dalilnya mana dalam Al-Quran, ini dalilnya mana dalam hadis, ini dalilnya mana pendapat ulama. Tidak ada dalilnya. Tetapi kita yakin sesuatu yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Dan ini paling banyak terjadi di dunia medis, ya. Jadi pengambilan keputusan yang cepat oleh dokter dalam menangani pasien itu, maka menggunakan ini paling banyak. Kemaslahatan yang tidak ada dalilnya, tetapi semata-mata kepentingannya untuk menjaga ini. Salah satu dari 5 ini. Jadi dokter itu ini menjaga jiwa, menjaga akal, ya,
Kemudian menjaga keturunan. Nah, yang keempat sekarang, menjaga keturunan. Apa dalil dari Al-Quran yang terkait dengan menjaga keturunan? Atau dalam agama, apa contohnya? Ini semua agama punya ini. Contoh bahwa agama itu diturunkan, salah satunya untuk menjaga keturunan. Buktinya apa? Menikah. Ada yang jawab poligami? Menikah. Bagaimana yang dimaksud menjaga di sini? Menjaga dengan menikah, kita bisa menjaga keturunan. Iya. Iya. Jadi siapa namanya? Saya mau dengar yang lengkapnya dulu. Dr. Firza. Ustadz Firza. Ustadz Dr. Firza. Dari mana? Adik? Toli mana? Toli kota. Oh, Baolan. Saya pernah tugas di sana 2 tahun waktu Covid. Jadi di Baolan saya tinggalnya. Waktu ke sana itu pas Covid dan pulangnya juga pas mau Covid selesai. Nah, bagaimana menjaga keturunan, Firza? Ya Pak, kalau menurut saya di setiap agama itu diwajibkan untuk menikah Pak. Itu di segala agama. Dengan kenapa dibilang menjaga keturunan? Supaya mereka tetap menjaga keturunan agama mereka masing-masing, tapi tetap dengan ajaran Tuhannya. Iya. Gitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya hapus dulu yang lain. Ini agak menarik ini tentang menjaga keturunan. Menjaga keturunan, definisi yang ingin kita sampaikan di sini adalah bukan sekedar memiliki keturunan. Ya. Tadi penjelasannya bagus, menjaga keturunan sesuai dengan tuntunan agama. Karena itu, salah satu praktek dari menjaga keturunan itu adalah menikah. Ya. Kenapa menikah? Ada laki-laki, perempuan menikah, lahir, anaknya 13 orang. Berapa orang? 13 orang. Ya, atau terlalu banyak ya. Menjaga keturunan itu dengan pernikahan ini, ya. Si anak ini jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya. Kenapa keturunan itu harus dijaga? Ketika dia tidak terjaga, ya, dia tidak ada menikah. Si laki-laki ini menikah di sini, anaknya berapa? 13. Tidak ada buku nikah. Dia lahirkan begitu, kemudian dia pindah daerah lagi. Si laki-laki ini menikah dengan perempuan kedua, lahir lagi, anaknya 17. Ya. Ternyata karena ini tidak ada buku nikahnya, ini dengan ini tidak ada buku nikah, ini dengan ini tidak ada buku nikah juga. Dia melahirkan keturunan tapi tidak menjaga keturunannya. Akhirnya anaknya yang ini menikah baku suka dengan ini. Dan ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Di mana? Di Indosiar. Pernah terjadi di Inggris, pernah terjadi. Nanti kalau ada searching. Nah, ini boleh tidak terjadi? Tidak boleh. Dari sisi apanya, Firza? Tidak boleh terjadi. Beda ibu, satu bapak. Tidak boleh terjadi. Dari sisi apanya? Dari siapa? Iya, dari sisi dua. Dari sisi hukum tidak boleh terjadi. Dari sisi ilmiah, kedokteran, genetika,
lebih tidak boleh lagi terjadi, karena ternyata antara si anak ini dengan ini gennya sama. Kalau mereka melahirkan, maka akan melahirkan keturunan yang cacat. Makanya di dalam surah An-Nur itu ada Allah sebutkan dengan jelas siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Itu imperatif. Imperatif itu sesuatu yang wajib diterapkan, tidak boleh ada pilihan, bukan opsional, imperatif, mandatori. Jadi di dalam surah An-Nur itu disebutkan kamu itu tidak boleh menikahi ini, tidak boleh menikahi ini, tidak boleh menikahi ini. Ketika terjadi pernikahan yang dilarang itu, bukan hanya dari sisi hukum yang kita langgar, tapi akan melahirkan anak-anak yang cacat. Coba adik-adik lihat yang banyak terjadi begini itu di India dengan Amerika, perkawinan sedarah, incest. Jadi anaknya itu ya begitu kondisinya, cacat gitu. Jadi menjaga keturunan, prakteknya dalam dunia kedokteran. Kalau adik-adik nanti dokter itu kan ada yang kemudian menjadi peneliti nantinya, meneliti hal-hal yang belum ditemukan terkait dengan kesamaan gen itu. Ya, kenapa pernikahan yang dilarang itu setelah dibuktikan dengan penelitian, ini dilarangnya dari 14 abad yang lalu. Tapi kemudian dunia kedokteran modern menemukan bahwa ternyata persilangan gen yang terjadi, pertemuan gen yang sama itu adalah sesuatu yang mengakibatkan secara fisik, secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Saya kasih contoh lagi begini. Ini kasus yang tidak ada buku nikah. Ya, kasus yang tidak ada buku nikah. Kalau terjadi begini, ada laki-laki dengan perempuan, ini dari sisi hukum Islamnya, saya jelaskan sedikit ya, karena banyak terjadi sekarang, melakukan pencoblosan sebelum waktunya, menikah, berhubungan sebelum adanya akad nikah. Ada yang bisa kasih pendapat dari sisi hukum Islamnya dan dari sisi medisnya. Dari sisi hukum Islam dan dari sisi medis. Dari sisi hukum Islam, misalnya begini, tanggal 1 bulan 1 2024 perempuan ini hamil, padahal belum melakukan ijab kabul dengan si laki-laki. Hamil 3 bulan. Ada cerita begini, ada seorang menantu laki-laki, dia menikah. Begitu selesai menikah, periksa ke dokter kandungan, ternyata istrinya hamil 5 bulan. Marah dia datangi mertuanya. Dia bilang, "Pak, kenapa saya ini? Ini saya dari dokter kandungan. Saya baru menikah minggu kemarin, tapi dokter bilang istriku sudah hamil 5 bulan." Tahu jawaban mertuanya apa? "Alhamdulillah nak, berarti kamu untung 5 bulan. Ya. Nah, ini dari sisi hukum Islamnya. Ini kan tanggal 1 bulan 1 2024 sudah hamil 3 bulan. Ijab kabulnya ternyata dilaksanakan tanggal 30 bulan 1 2024. Berarti lahirnya si bayi ini bulan apa nanti? Ini kan 3 bulan tambah 6, berarti bulan 6 ya, anggaplah bulan 6 ya, tanggal 10 ya, bulan 6. Nah, karena di posisi ini sudah 3 bulan, ijab kabulnya di bulan Januari akhir, lahirnya 6 bulan setelah ijab kabul. Ini dari sisi hukum begini deh, kalau ini lahir perempuan, ya, maka si bapak ini tidak boleh menjadi wali untuk anaknya yang ini. Kenapa?
Secara biologis ini adalah darah dagingnya, tetapi secara nasab bukan darah dagingnya. Ya, karena lebih duluan terjadi pembuahan dibandingkan ijab kabul. Jadi nanti kalau si anak ini menikah, maka yang boleh menjadi walinya adalah wali hakim, KUA. Setelah lahir anak perempuan, ini anak perempuan ya, kasus yang kedua, kalau yang lahir anak laki-laki dari peristiwa yang sama, anak laki-laki butuh wali tidak? Tidak butuh wali toh? Tetapi karena anak laki-laki inilah pembuahannya sebelum ijab kabul, ternyata 3 tahun kemudian lahir adiknya perempuan. Ini tidak ada nih, ini kita hilangkan yang ini anak laki-laki anak pertama, ini anak kedua. Maka kakaknya yang laki-laki tidak boleh menjadi wali untuk adiknya yang perempuan, karena dia lahir pembuahannya sebelum ijab kabul. Yang boleh menjadi walinya tetap bapaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal duluan, yang hidup kakaknya yang harusnya bisa menjadi wali boleh menjadi tidak boleh. Ini nanti kalau adik-adik dapat, ini banyak sekali kasus di Palu yang terjadi seperti ini. Jadi ada orang hamil, ketahuan hamil, dinikahkan. Begitu anaknya besar, bapaknya yang jadi wali menikahkan anaknya, itu tidak boleh. Pernikahannya itu tidak sah, nanti terulang lagi, terus terulang. Begitu. Sampai di sini ada yang kita diskusikan? Satu lagi yang terkait dengan agama. Ini nanti kita review lagi. Ini acara ini mulai kapan? Kemarin, tadi, baru tadi ya. Acara ini apa kegiatan ini? Ini materi yang ketiga. Sebentar sore ini materinya Dr. Mayada, itu alumni Mesir. Ya, beliau masih muda sekali. Kalau orang lihat beliau ke kampus itu dikira mahasiswi, masih muda sekali, dokter Uin ya. Itu tentang apa ya materinya beliau? Ya, sekarang kita buka sesi diskusi dulu terkait dengan maqasid asy-syariah. Sebelum saya lanjut pada poin yang kelima, poin paling penting dari maqasid asy-syariah itu adalah menjaga agama itu sendiri. Dari ikhwannya, adik-adik yang laki-laki, dan dari adik-adik perempuan, akhwatnya, silakan, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ya, silakan Dek, nama asal ya. Ada mic ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Izin saya ada 2 pertanyaan di bagian menjaga jiwa, kemudian yang kedua di bagian menjaga akal. Di dalam sebelumnya Ustadz, terima kasih atas materinya yang sangat menarik. Itu di bagian menjaga jiwa tadi ada beberapa contoh, tapi saya punya contoh yang ingin saya tanyakan, pandangannya atau perspektifnya secara Islam. Itu kita di dalam medis ada istilah donat resusitasi, atau singkatnya itu tidak memberikan pertolongan secara medis, Ustaz. Nah, itu kalau misalnya kan di bagian menjaga jiwa itu kan tadi saya menanggapinya itu kan wajib walaupun di keadaan itu di keadaan darurat. Tapi bagaimana situasinya kalau misalnya di keadaan seperti ini Ustaz? Itu pasiennya itu menolak, entah dia alasannya mungkin karena pribadinya atau mungkin karena agama, karena barangkali pasiennya ini menganggap bahwa hak hidup kan hak milik pribadi. Jadi kira-kira bagaimana kami menanggapinya? Apakah kami tetap menjaga jiwa, memberikan pertolongan, atau berdasarkan penolakan itu, walaupun dalam keadaan darurat, kami pun tidak intervensi melakukan pemberian pengobatan. Itu yang pertama di bagian menjaga jiwa. Kemudian di bagian menjaga akal, tadi kan ada salah satunya contoh minuman khamar. Ya, khamar. Itu dapat menghilangkan fungsi akal. Di dalam kedokteran juga ada namanya demensia, Ustadz, itu kepikunan, dan penyebabnya itu ada beberapa. Tentunya ada dari segi makanan juga. Itu yang mau saya tanyakan, apakah yang spesifiknya ini memang khamar atau beberapa makanan dan minuman yang dapat menghilangkan fungsi akal yang tadi dalam Al-Quran tadi. Terima kasih Ustadz. Iya. Mohon penjelasannya. Namanya siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Rahman Saputra Hemeto. Dari asal saya dari Gorontalo. Oh, gitu. Jauh ya? Iya. Saya jawab dari yang kedua, atau ada yang mau jawab duluan? Sesuatu yang dilarang itu adalah sesuatu yang nasnya jelas, ya. Sesuatu, jadi logika agamanya begini. Sesuatu yang dilarang dalam Islam berarti implikasinya itu tidak bagus, sekalipun itu untuk diri kita sendiri, ya. Jadi bertentangan dengan konsep hak asasi, ya. Ini hak saya untuk melakukan ini, tetapi agama melarang kita melakukan itu, sekalipun sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada efeknya untuk orang lain. Di Belanda itu apa yang diharamkan di negeri Belanda? Ganja atau minuman keras? Apa yang diharamkan? Di Belanda, di Inggris juga. Di Belanda itu, kalau di negara kita, Indonesia, minuman keras dijual oleh pemerintah, dibolehkan oleh pemerintah. Ganja boleh tidak? Tidak boleh. Di Belanda, sebaliknya, ganja bebas, minuman keras yang dibatasi. Kenapa? Orang kalau, kata logika hukumnya di sana, orang kalau minuman-minuman keras itu kecenderungannya berbuat kerusakan. Tapi kalau ganja, katanya kalau dia fly dia tenang. Di Inggris ada satu taman, tempat di mana orang-orang boleh mengkonsumsi ganja di situ. Tidak boleh dia keluar kalau dia mengkonsumsi ke taman itu. Jadi semua yang di taman itu orang dalam keadaan seperti itu mengkonsumsi ganja. Nah, sesuatu yang dilarang itu berarti tidak bagus untuk diri kita, sekalipun itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu konsep hukum larangan dalam Islam. Dalam Islam itu dilarang meminum minuman keras. Ya Allah, ini kan fisik saya sendiri, kenapa saya dilarang-larang? Ya. Kalau logika hamnya kita begitu berbicara. Tetapi karena sesuatu itu tidak bagus, ya, dari sisi fisik dilarang. Bagaimana kemudian dengan sesuatu, ternyata ada sesuatu yang lain yang merusak akal kita, yang kita tidak sadari, bukan hanya minuman keras itu. Kaidah hukumnya,
nahnu nahkumu bizawahir. Kita itu berhukum dengan sesuatu yang nampak, bukan dengan sesuatu yang batin atau tidak nampak. Kalau kita dilarang meminum minuman keras, maka itu yang kita dilarang untuk mengkonsumsinya. Selain yang kita dilarang itu, kita tidak bisa membuat larangan sendiri. Jangan-jangan kalau ini saya minum berefek kepada kesehatan saya. Mungkin saja berefek, tetapi Allah tidak mengharamkan dia. Ya, jadi yang dilarang itu sesuatu yang kita patuhi, sesuatu yang larangannya jelas. Saya dengan ini yang depan siapa namanya? Komang. Ade Komang misalnya. Hukum itu adalah menilai sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak misalnya begini. Saya cubit Komang sampai merah kulitnya, terkupas dagingnya. Kemudian saya bilang, itu karena saya sayang sama dia. Kira-kira yang dipercaya yang mana? Karena kebenciannya atau karena sayangnya? Kebenciannya. Jadi ungkapan saya sayang dengan adik saya, tapi akibat saya cubit tadi, dia visum itu, dia laporkan secara pidana. Kemudian saya diperiksa oleh penyidik. Oh tidak Pak, saya cubit itu karena saya sayang. Kira-kira penyidik percaya yang mana? Hasil visum atau sayangnya? Hasil visum. Jadi kita itu menghukum sesuatu yang zahir, yang nampak. Pertanyaan pertama, ada seseorang yang kita mau tolong, tetapi dia yang menolak untuk ditolong. Ini sama konsepnya ketika ada orang, seseorang begini. Dia mau mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Mau bunuh diri. Ya, ternyata kita mencegahnya. Ya, ini ada kaitannya dengan hukum pidana dan perdata sebenarnya. Ketika dia mau bunuh diri, ya, dia berada di lantai 30. Dia loncat. Kita berada di lantai 28. Begitu dia loncat, kita lempar jaring. Tertangkap dia, berhasil kita selamatkan. Ya. Ternyata dia keberatan kita selamatkan. Dia melapor ke polisi. Saya melapor pidana karena saya niat mengakhiri hidup saya tidak terjadi gara-gara ditolong oleh orang ini. Hukum itu memiliki logika sendiri. Jadi kalau adik-adik misalnya di dalam saya sering dengar kata-kata itu, resusitasi ya. Resusitasi itu artinya pertolongan ya, tindakan. Nah, menolong seseorang yang kemudian dia keberatan untuk ditolong, di situ hati-hati, ada jebakan pidananya di situ. Kalau adik-adik ternyata tidak menolong dia hanya karena permintaannya, pada saat itu butuh untuk ditolong, ya sudah, kalau begitu saya tidak usah tolong. Ternyata dia meninggal. Kira-kira dokter kena pidana tidak? Kena itu. Kena tidak? Dia mau ditolong, tapi dia menolak untuk ditolong. Akhirnya ya sudah, karena kita ikuti maunya dia tidak untuk ditolong, dia meninggal. Kemudian keluarganya keberatan, dokter tidak menolong. Kira-kira kena jeratan pidana atau tidak? Dibandingkan begini, dia menolak untuk ditolong, kita paksakan menolong, sekalipun dia keberatan. Ini sama dengan yang bunuh diri tadi itu. Mau dia laporkan kemanapun, logika hukum itu tidak akan menyalahkan kita yang menyelamatkan jiwanya. Jadi keputusan cepat dan tepat diambil di situ. Sekalipun dia menolak untuk ditolong, abaikan itu. Kecuali dalam situasi normal, ada pasien yang mau dioperasi, ternyata keluarganya tidak bersedia. Ada itu ya. Jadi kalau keluarganya tidak bersedia tanda tangan gimana? Tidak lanjut tindakan ya. Nah itu dalam situasi normal. Jadi ketika dalam situasi normal ada perdata perjanjian di situ. Makanya tadi saya bilang ini ada kaitannya perdata dan pidana. Nah, ketika besok-besok terjadi, kenapa tidak dilakukan tindakan? Karena ada surat yang bersangkutan menolak untuk dilakukan tindakan. Ada suratnya. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, abaikan itu selama tidak ada perjanjian perdata di atas kertas. Kalau pasien paksa pulang itu kan ada perjanjian juga kan? Tanda tangan paksa pulang. Jadi memang profesi adik-adik ini profesi mulia,
dari 5 maqasid syariat 3 adik-adik berkecimpung di situ. Profesi yang nilai kemanusiaannya itu cukup tinggi, nilai keagamaannya itu sangat tinggi. Kalau mau melihat agama yang sebenarnya, bukan kita dengar dari para penceramah, dari para ustadz atau dari para pendeta misalnya, tapi dari orang-orang yang berkecimpung di dunia praktis itu, dunia praktisi, ya, karena mereka bisa kemudian menerjemahkan teks-teks kitab suci itu ke dalam penelitian penemuan yang sesungguhnya. Kalau orang-orang yang kayak ustadz-ustadz itu kan hanya dia memahami teks saja, oh ternyata begini-begini, tapi bagaimana konsepnya dalam kehidupan, ya, bagaimana menjaga kesehatan dalam Islam itu kan wajib. Merokok itu dilarang, tetapi bagaimana efeknya orang yang merokok dengan tidak merokok, yang bisa menceramai secara detail itu para dokter itu. Dia lihat, oh ini paru-parunya, ini yang merokok, oh ini yang tidak, seperti itu. Gitu deh ya. Ya bagus pertanyaannya.